Saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Pak Komarudin melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Sebenarnya kenapa sih muncul adanya isu soal pemakzulan ini? Sebenarnya posisi dari PPAD sendiri setuju atau tidak dengan pemakzulan Wapres Gibran, Pak Komarudin? Iya, saya selaku pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, ya sebenarnya terkaget-kaget dengan isu itu. Kenapa? Karena kalau purnawirawan itu kan sebenarnya dia punya mekanisme ya untuk menyampaikan pendapat. Namun demikian, walaupun kita terkaget-kaget dengan isu yang ke-8 itu, saya selaku junior dari yang saya lihat di dalam foto, ya ada senior saya Bang Narko, Pak Paruloji, Pak Tiasno ya. Pak Tiasno itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat saya pada saat itu, dan saya komandan batalion. Jadi saya tahu persis bagaimana kinerja para senior ini untuk bangsa ini. Jadi harga yang paling nyawa yang paling berharga pada dirinya, pada masanya, dia akan menyerahkan itu kepada negara. Jadi dalam hal ini Pak Komarudin juga tidak tahu ada usulan seperti ini? Ya, karena itu senior saya itu orang-orang yang baik, saya hormat, tetapi biarlah kebebasan menyampaikan pendapat itu kan diatur ya dalam alam demokrasi ini sesuai konstitusi. Kita ini sipil, masuk tentara, hak politiknya dikebiri, pensiun kembali lagi seperti rakyat. Jadi kepada senior saya yang purnawirawan itu bebas menyampaikan pendapatnya, tetapi itu kan atas nama pribadi. Jadi kalau ditanya Pak Komarudin selaku apa, saya bicara adalah selaku PPAD. Jadi PPAD itu berarti resmi, satu badan purnawirawan Angkatan Darat yang punya badan hukum, sehingga kalau menyampaikan pendapat juga adalah berdasarkan mekanisme yang sudah diatur di dalam ADART PPAD. Jadi itu, apa yang disampaikan senior saya itu, saya mengatakan saya hargai pendapat senior-senior saya itu. Namun kalau ditanya saya selaku organisasi PPAD, saya tidak sependapat dengan caranya ya, karena menurut saya dengan caranya atau tidak sependapat dengan pemakzulan? Bukan, saya tidak berbicara masalah pemakzulan. 8 poin itu menurut kami PPAD, kalau mau menyampaikan pendapat di muka umum, purnawirawan Angkatan Darat ya, karena itu kan atas nama purnawirawan. Purnawirawan itu adalah TNI, Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Tidak spesifik Angkatan Darat. Jadi kalau berbicara spesifik purnawirawan Angkatan Darat, kami menyampaikan pendapat apapun dia harus sesuai mekanisme yang diatur sesuai dengan ADART. Oke. Kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah ke Mas Adi, tapi sebelum ke Mas Adi saya akan tanya kembali lagi ke Pak Komarudin. Pak Komarudin pada waktu kemarin ketemu Pak Prabowo juga kan Bapak duduk di sebelah Pak Prabowo ya. Nah pada saat kemarin itu sebenarnya Pak Prabowo sempat nanya nggak sih ke Pak Komarudin juga termasuk atau ke Pak Tri sekalipun, dibahas nggak soal kenapa ada isu pemakzulan Wapres Gibran? Iya, jadi kalau dilihat bagaimana kondisi pada saat halal bihalal itu, ada Presiden, Pak Prabowo, ada Pak Tri, ada Sri Hamengkubuwono ke-10, karena kebetulan beliau adalah anak tentara purnawirawan, KBT namanya, dan saya kemudian Menteri Pertahanan. Saat itu Pak Presiden ini bicara dengan Pak Tri ya seputar halal bihalal, bermaaf-maafan, kemudian silaturahmi, reuni antar angkatan. Di sana terlihat semua guyup karena apa? Guru ketemu anaknya, kemudian pelatih ketemu anak didiknya, senior ketemu juniornya. Jadi biasanya kalau tentara itu duduk bersama-sama dalam satu perkumpulan, malah yang diceritakan adalah masa-masa pendidikan di Magelang, di Bandung, di Malang, di Bogor, dan di Cimahi. Jadi kemarin adalah halal bihalal, tidak ada pembahasan seperti tidak ada pembahasan itu ya, sama sekali pemakzulan ya. itu. Oke, kalau gitu tapi kalau yang ditangkap sendiri Mas Adi pada saat kemarin, kebetulan atau tidak Pak Prabowo itu duduk semeja dengan Sutrisno yang kemudian juga salah satunya menyetujui soal pemakzulan Wapres Gibran begitu. Ya saya kira memang kalau kita membaca rata-rata secara umum di Indonesia itu kan memang sangat kuat dan kental soal politik simbol, Audrey. Halal bihalal yang kemarin dilakukan oleh purnawirawan TNI dan Polri di situ, saya kira memang untuk mengantisipasi bagaimana isu yang terkait dengan purnawirawan yang kemudian memiliki mazhab politik yang berbeda itu
Forum Purnawirawan itu kan memberikan satu sikap politik yang 1-8, dan tak lama setelah itu kan ada juga Persatuan Purnawirawan yang seakan-akan menjadi pembanding dan membantah, yang kemudian itu menjadi feedback. Bagaimana publik melihat bahwa halal bihalal itu kalau mau bicara secara jujur ini sudah lewat waktunya. Atas nama halal bihalal apa? Karena memang Idul Fitri sudah hampir 2 bulan lewat. Berarti artinya ada kaitannya. Udah lewat juga. Bulan Syawal juga lewat. Artinya apa? Ada kaitannya dengan wajar kalau pemakzulan. kemudian halal bihalal antar purnawirawan itu sebenarnya untuk cooling down, dan bagaimana ini mendinginkan suasana. Karena apapun judulnya, Audrey, ini yang ramai soal pergantian wakil presiden, yang bicara itu purnawirawan. Yang publik tahu kedalaman bagaimana perjuangan untuk bangsa dan negara itu kuat, hidup dan matinya, siap untuk bertempur bangsa dan negara. Maka ketika muncul ke permukaan Forum Purnawirawan memberikan 8 statement politik semacam pernyataan sikap, itulah yang sebenarnya memantik terkait dengan isu pemakzulan. Tapi kan tak lama setelah itu muncul Persatuan Purnawirawan yang memang mendukung secara total apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ini adalah puzzle-puzzle yang kalau dirangkai sebenarnya kalau mau jujur memang sangat terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Artinya apa? Semua isu yang kemudian muncul soal apa yang kita sebut tadi, apa namanya, matahari kembar, termasuk juga presiden boneka dan seterusnya. Apa cantolan utamanya? Artinya ini berarti ada kaitannya satu sama lain nih. Betul, ternyata cantolannya adalah Solo sebenarnya. Ada intensi yang kemudian mengait-kaitkan dengan itu semua. Itulah yang saya kira memang segala apapun yang terkait dengan Solo itu ramai, Audrey. Karena saya melihat misalnya kalau Pak Prabowo ketemu dengan Megawati, dengan PSB, nggak ada tuh tuduhan cawe-cawe, nggak ada tuduhan intervensi dan terusnya. Saya menduga ini mungkin tidak terlepas dari ketika Pak Jokowi pertama telah terjadi konflik politik dengan partai sebelumnya dan mungkin dikait-kaitkan dengan peristiwa politik 2024 yang lalu. Jadi pasca Pilpres sekalipun isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya itu muncul dan resultantenya sampai detik ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Oke, dengan isu-isu yang ada belakangan ini Bang Kodari, apakah benar ini sebagai bentuk juga mungkin menjadi momentum, makanya terakhir Pak Prabowo juga mengatakan bahwa saya bukan presiden boneka, karena ada juga yang bilang bahwa makna Prabowo ini sebenarnya sudah tidak mau lagi ikut kemauan Pak Jokowi. Memang Pak Prabowo dari awal mengikuti kemauan beliau sebagai presiden. Beliau kan punya visi dan misi. Beliau juga punya tim. Begini aja deh, saya nih ya, saya kan kenal dengan Pak Jokowi. Ya. Pas Pak Jokowi kapan di Jakarta itu, saya dihubungi Pak Jokowi Jakarta, mau ngobrol. Saya waktu itu lagi melaksanakan tugas Kabinet Merah Putih. Saya bilang saya lagi melaksanakan tugas Kabinet Merah Putih. Ya sudah, saya nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Kenapa saya ketemu dengan Pak Jokowi? Saya anak buahnya Pak Prabowo. Jadi nggak ada ceritanya itu bahwa Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi, saya terbirit-birit menemui Pak Jokowi, meninggalkan tugas saya sebagai anggota kabinet gitu loh, dalam tugas saya itu. Ya. Gitu. Jadi menurut saya sama sekali tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi itu membayang-bayangi atau memainkan menggerakkan tali-talinya kepada Pak Prabowo begitu loh. Nah, kalau dulu waktu Pak Jokowi masih presiden, saya kan nggak mungkin melakukan itu, karena presidennya adalah Pak Jokowi. Tapi kalau berangkat balik ya gini. Pak Jokowi waktu jadi presiden ya, beliau disebut sebagai bonekanya Ibu Megawati atau bonekanya PDI. Kan waktu itu banyak tuh meme Pak Jokowi digendong oleh Bu Megawati. De facto Pak Jokowi bukan bonekanya Bu Mega gitu loh. Nah, Pak Jokowi nggak punya partai. Pak Jokowi itu anggota PDI yang ketua umumnya adalah Ibu Mega. Sekarang Pak Prabowo itu selain presiden, ya ketua umum Partai Gerindra juga. Tapi nampaknya Jadi lebih kuat. makin nggak masuk akal. Nampaknya lebih kuat nggak Bang Refli? Ya itulah yang orang heran ya kan. Ini nggak punya partai. Kemudian tidak punya jenderal ya kan di pundaknya. Tapi kok kelihatannya powerful untuk mempengaruhi. Jadi gini, kita kan harus lihat tadi. Wah, kalau Kodari kan pakai logika begitu. Tapi kan masyarakat merasakan ini kok yang namanya Jokowi ini beda sama SBY ketika dia step down. Ini kelihatannya masih on top, masih cawe-cawe powerful. Nah, orang akan tanya, ada apa ya? Oke, salah satunya mungkin teori yang mengatakan, wah ini oligarki masih dipegang nih sama Bapak satu ini, kan begitu bisanya. Jadi kalau misalnya kita konsolidasi politik kekuatan kita belum selesai, maka ada masa peralihan. Tetapi nanti kira-kira 1 tahun 2 tahun lagi bisa jadi lepas.
Nah kalau sudah lepas sama sekali nanti kita tinggal menunggu. Kodari bingung nggak? Saya kira nggak akan bingung, dia pasti ikut Prabowo. Ya kan? Nah yang lain-lainnya tadi yang masih ke Jokowi dan lain sebagainya tetap ke sana. Cuman masalahnya adalah masyarakat ikan menunggu kapan macan Asia ini bergerak. Saya mau berantas korupsi. Tapi belum ada sebuah langkah yang signifikan. Itu masalahnya. Tapi Sudah kalau banyak Pak Refli, Pertamina, sebentar dulu, ya Pak. kan? Ya, Bapak udah banyak, Kodari, udah banyak. ketika Anda ngomong, Iya. saya tidak. Silakan Pak. Ya, ini bahkan Anda ada udah 3 bunyi-bunyi dikit lah. Anda nggak sudah 3 nge-spoil. kali kan? Silakan, silakan. Ya kan? Nah, jadi saya ini kan masalahnya, rakyat ini heran. Tidak ada presiden sehebat Prabowo Subianto, ya kan? Mantan menantu, jenderal, mantan menteri pertahanan, sudah sangat senior, bahasa Inggris baik, ya kan? Kalau ngomong berapi-api. Tapi ketika misalnya melakukan langkah-langkah membentuk kabinet, kelihatan komprominya, memberantas korupsi, kelihatan. Tapi dengan cuma ngomongnya penegasan doang, kemarin giginya bukan, nggak ada, bukan gitu presiden loh. boneka, Kenapa? pada saat Pak Prabowo juga kemarin declare bahwa bukan presiden boneka, itu bukan penegasan? Bukan penegasan, itu adalah kegalauan dia. Ngapain dia ngomong begitu? Kalau orang kuat, ngapain dia ngomong? Ini dia nggak tanggapin. Kalau artinya Dia belum bisa fokus berdiri sendiri? pada pekerjaan, pada visi, misi dan lain sebagainya. Makanya ada orang mengatakan, ada gini, ada pantun. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Kan nggak enak kita jadinya, benar nggak? Apalagi CSIS terakhir mengatakan, dulu ekonomi kita dibilang komodo ekonomi. Baru hari ini CSIS bilang sekarang bukan komodo ekonomi, cicak ekonomi. CSIS loh yang ngomong. Dan pertumbuhan ekonomi kita sudah di bawah 5%, padahal targetnya 8%. Ini kan persoalan yang harus kita address. Nah kalau gitu. kalau gitu adalah pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya kalau misalnya soal isu tadi presiden bukan boneka, terus kemudian juga ada isu-isu yang lainnya, sebenarnya ini larinya kemana sih ujung muaranya? Nanti tetaplah bersama kami saudara, usai jeda kami akan kembali di Dua Arah.